Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamil Azhara dengan NIM 2441110402072. Saya akan membahas materi tentang tokoh-tokoh dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara dengan poin yang pertama, Wali Songo, yang kedua, ulama penyebar Islam pasca Wali Songo. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Wali Songo. Wali Songo berasal dari dua kata, yaitu wali dan songo. Kata wali dalam bahasa Arab berarti yang berdekatan. Kata wali juga suatu bentuk dari waliullah yang berarti orang yang mencintai dan dicintai Allah. Sedangkan songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Dengan demikian, wali songo berarti wali 9, yakni 9 orang yang mencintai dan dicintai Allah. Yang pertama ada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana merupakan sesepuh wali songo. Beliau memiliki beberapa nama yang membuat kekeliruan asumsi, antara lain Syekh Mahibi, Sunan Gresik, atau Syekh Ibrahim Asmar-Kandi. Namun, Sir Thomas Stanford Raffles dalam Atlas Wali Songo menyatakan bahwa berdasar sumber-sumber lokal, Maulana Ibrahim adalah seorang pandita termasyhur asal Arabia, keturunan Zainal Abidin dan sepupu Raja Cermen. Menurut C. P. Mokwet, atas tulisan prasasti makam Syekh Maulana Malik Ibrahim, beliau wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal 882 Hijriah, dan berasal dari Kashan, Persia, Iran. Di kalangan para wali, Syekh Maulana merupakan tokoh yang dianggap paling senior dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Di pinggiran kota Gresik ada desa yang bernama Desa Kapura. Di desa inilah ia mendirikan pesantren untuk mendidik kader-kader pemimpin umat dan penyebar Islam di masa yang akan datang sebagai pengganti dirinya. Yang selanjutnya yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel merupakan tokoh tertua Wali Songo, pengganti ayahnya Syekh Ibrahim Asmar-Kandi. Ia berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Melalui pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Fatah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dengan cara menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit, Sunan Ampel membentuk keluarga-keluarga Muslim dalam satu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Nama lain Sunan Bonang adalah Raden Magdum atau Maulana Magdum Ibrahim. Beliau lahir di Bonang, Tuban pada tahun 1465 Masehi. Sunan Bonang berdakwah dan menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian dan kedikdayaan. Dakwah awal yang dilakukan Sunan Bonang di daerah Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra. Dengan membangun masjid di Singkal yang terletak di sebelah barat Kediri, Sunan Bonang mengembangkan dakwah di pedalaman yang masyarakatnya masih menganut ajaran Tantrayana. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid adalah putra Tumenggung Wilatikta Bupati Tuban. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Sunan Kalijaga termasyhur sebagai juru dakwah yang tidak saja piawai dalam mendalang, melainkan dikenal pula sebagai pencipta bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan yang dimasuki ajaran Islam. Melalui pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Di Cirebon, beliau bertemu dengan Sunan Gunung Jati dan dinikahkan dengan adiknya Siti Zainab. Cara dakwah Sunan Kalijaga berbeda dengan para wali lainnya. Beliau berani memadukan dakwahnya dengan seni budaya yang telah menjadi kebiasaan adat masyarakat Jawa, seperti berdakwah dengan wayang, gamelan, tembang, ukir, dan batik. Sunan Gunung Jati berasal dari Persia dan Arab. Sejak kecil, Sunan Gunung Jati tinggal di Mekah, dan di sana beliau memperdalam ilmu agama Islam. Di sana beliau tinggal kurang lebih 3 tahun. Sunan Gunung Jati datang kembali ke tanah airnya dan pergi ke Pulau Jawa. Ketika datang ke Pulau Jawa, beliau berdakwah di daerah bagian Jawa bagian barat. Berkat dakwahnya, banyak rakyat Jawa Barat yang memeluk agama Islam. Meskipun Jawa Barat dan sekitarnya berada pada kekuasaannya, namun kekuasaan tertinggi tetap berada di bawah kerajaan Islam Demak. Setelah Raden Trenggono wafat, terjadi perselisihan antara Hadiwijaya dengan Adipati Jipang Arya Penangsang.
Kerajaan Cirebon, Banten, Sunda Kelaba memisahkan diri dari Kerajaan Demak. Setelah itu beliau tidak lagi menetap di Demak, tetapi mengembangkan dakwahnya di Cirebon sampai menjelang wafatnya pada tahun 1570 Masehi dan makamnya terletak di Gunung Jati, Cirebon. Nama lain Sunan Derajat adalah Raden Kosim atau Syarifuddin. Sunan Derajat merupakan putra dari Sunan Ampel hasil pernikahannya dengan Chandrawati alias Seni Gede Manila. Sunan Derajat diminta untuk menyebarkan agama Islam di pesisir Gresik. Perjalanannya ke Gresik menjadi sebuah legenda. Raden Kosim yang kemudian menetap di Jelak dan menikah dengan Kemuning yang merupakan putri dari Mbah Mayang Madu. Di Jelak, Raden Kosim mendirikan pondok pesantren sebagai tempat belajar ilmu agama ratusan penduduk. Jelak dulunya merupakan dusun kecil yang terpencil, lambat laun menjadi kampung yang besar. Tempat itu kemudian diberi nama Desa Derajat karena letak geografisnya yang berupa dataran tinggi. Yang selanjutnya Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Nama lain Sunan Giri adalah Raden Paku atau Maulana Ainul Yakin. Ayahnya bernama Maulana Ishak yang berasal dari Pasai serta ibunya bernama Skardadu, putri Raja Blambangan. Ia adalah tokoh wali Songo yang berkedudukan sebagai raja sekaligus guru suci. Ia memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Ketika dewasa, beliau berguru kepada Sunan Ampel, dan oleh Sunan Ampel beliau digelar Raden Paku. Sunan Giri mengikuti jejak ayahnya Syekh Awalul Islam atau Maulana Ishak menjadi seorang mubali. Beliau bersama Sunan Bonang diperintahkan Sunan Ampel pergi ke Mekah, tetapi tidak jadi mengingat Nusantara lebih memerlukannya. Yang selanjutnya Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh wali Songo yang tegas dalam menegakkan syariat. Namun seperti wali yang lain, Sunan Kudus dalam berdakwah berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami kebutuhan apa yang diharapkan masyarakat. Itu sebabnya Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, membuat keris pusaka, dan mengajarkan hukum-hukum agama yang tegas. Sunan Muria atau Raden Umar Said atau Raden Prawoto adalah salah satu dari 9 wali Songo penyebar Islam di Jawa. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saro. Dikenal karena pendekatannya yang merakyat dan teduh. Sunan Muria memilih lereng Gunung Muria sebagai pusat dakwahnya yang terletak di perbatasan Kudus, Jepara, dan Pati. Beliau fokus berdakwah di daerah pedalaman, menyasar masyarakat yang mungkin belum banyak terjangkau.